Saat itu pagi masih gelap. Dinginnya angin kemarau menerobos celah-celah rumah. Aku berlari sekuat tenaga. Desas-desus yang merebak begitu cepat membakar rasa penasaran seluruh desa, seperti api yang menyambar tumpukan jerami kering. Mereka berkata, seorang anak kecil telah disembunyikan oleh Wewe Gombel, makhluk halus yang dikenal suka menculik anak-anak yang terlantar dan tidak diperhatikan oleh keluarganya. Kisah ini terjadi di sebuah desa di lereng Gunung Ciremai, di tengah kemarau panjang yang membuat tanah merekah seperti kulit ular kering. Seorang bocah lelaki bernama Bimo, berumur 8 tahun, menjadi pusat dari peristiwa ganjil yang membuat seluruh desa tak bisa tidur malam itu. Bimo adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Sejak lahir, ia merasa disisihkan. Kedua adik perempuannya selalu menyita perhatian ibu dan ayahnya, meninggalkan dirinya dengan rasa cemburu dan amarah yang terus dipendam. Ia mencoba menarik perhatian dengan berbagai kenakalan, mulai dari menjahili adik-adiknya hingga berkata kasar, tetapi hasilnya selalu sama, hukuman dan amarah dari orang tuanya. Pada malam itu, menjelang maghrib, Bimo tidak kunjung pulang. Biasanya, ia selalu tiba di rumah sebelum azan berkumandang, meskipun dengan 1000 macam kelakuan nakal. Ayahnya yang mulai khawatir sesekali berdiri di depan rumah, menggenggam segelas kopi dan sebatang rokok, menunggu kepulangan anak sulungnya. Ketika akhirnya pintu rumah terbuka, terlihat Bimo berdiri dengan wajah tertunduk. Namun, bukannya lega, ayahnya malah meledak dalam amarah. Bimo dipukul, dimandikan dengan air dingin, lalu dibiarkan menangis sendirian. Malam itu, di tengah kesepiannya, ia mulai bertanya-tanya, di manakah gerangan ibunya. Jika dia ada di rumah, mungkin dia mampu meredam amarah ayahnya yang memuncak. Sambil terus menangis, Bimo menyusuri setiap ruangan di dalam rumah, tapi dia sama sekali tidak melihat ibunya. Bimo pun diam-diam membuka pintu dapur dan menyelinap keluar menuju kegelapan. Langit malam gelap gulita, hanya diterangi cahaya remang-remang dari lampu minyak. Ketika Bimo melangkah melewati halaman belakang, ia mendengar suara pelan namun jernih. Seorang wanita muda terdengar memanggil namanya. Suara itu datang dari arah pohon pisang besar di belakang rumah. Dengan penuh harapan, ia melihat sosok wanita yang samar-samar menyerupai ibunya, melambai-lambaikan tangan. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke arahnya. Namun, semakin ia mendekat, tubuh wanita itu terasa semakin jauh, melayang di udara, seolah membawa Bimo ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Angin dingin berhembus, dan aroma aneh seperti bunga layu bercampur tanah basah menyelimuti udara. Sementara itu, ibu Bimo baru saja pulang dari mencari anaknya di rumah-rumah kerabat. Wajahnya lelah dan penuh kekhawatiran. Ketika tiba di rumah, ia langsung bertanya kepada suaminya apakah Bimo sudah pulang. Ayah Bimo mengangguk, sambil menunjuk ke arah dalam rumah. Ibu Bimo segera berlari ke dalam rumah dengan perasaan lega. Namun, ketika ia membuka kamar Bimo, tidak ada siapapun di sana. Hanya kedua adiknya yang tertidur lelap di ranjang. Panik, ia memeriksa setiap sudut rumah, tapi Bimo tidak ditemukan. Ia kembali ke teras, napasnya terengah-engah, berteriak kepada suaminya bahwa Bimo tidak ada di rumah. Wajah ayah Bimo seketika pucat. Keduanya saling berpandangan. Rasa takut mulai menyelinap di hati mereka. Ayah Bimo segera memeriksa pintu dapur dan menemukan bahwa pintu itu sedikit terbuka. Ia menyadari bahwa Bimo mungkin kabur keluar. Pencarian besar-besaran pun dimulai. Warga desa segera berkumpul, membawa obor dan senter, menyisir setiap sudut hutan, kebun, dan lorong gelap. Beberapa dari mereka memukul kentongan dan panci, membuat suara ribut sambil memanggil nama Bimo. Di tengah pencarian, seorang tetua desa yang dikenal memiliki kepekaan supranatural berkata, mungkin anak itu sedang disembunyikan, tapi bukan oleh manusia. Kata-kata itu menambah nuansa mencekam di antara para warga. Hingga menjelang subuh, pencarian tak juga membuahkan hasil. Warga yang lelah akhirnya kembali berkumpul di depan rumah Bimo.
Seorang tetangga duduk di pagar depan, mencoba meregangkan tubuh yang kaku. Ketika ia menoleh ke samping, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh tangannya. Dengan senter yang digenggamnya, ia menerangi benda itu. Ternyata benda itu adalah daun pisang. Dia sangat kaget karena benda tersebut sangat tidak lazim berada di depan teras rumah seseorang. Lagi pula ini adalah kesekian kalinya mereka duduk di situ, dan tidak ada seorang pun yang menyadari ada daun pisang yang tergeletak. Ia membuka daun pisang besar yang tergeletak di atas pagar, dan terkejut mendapati Bimo meringkuk di bawahnya, dalam posisi tertidur pulas. Wajahnya pucat, tubuhnya dingin, tapi ia masih bernapas. "Bimo!" teriaknya keras. Warga segera mengerubungi pagar, melihat tubuh kecil itu yang akhirnya bergerak perlahan. Matanya terbuka, kosong, seolah baru saja bangun dari mimpi panjang. Ibu Bimo segera berlari, memeluk anaknya erat sambil menangis terseduh-seduh. Namun, yang aneh, tubuh Bimo tidak kotor sama sekali. Bahkan ada aroma bunga melati samar-samar yang tercium dari tubuhnya. Keesokan harinya, Bimo akhirnya menceritakan apa yang ia alami. Menurutnya, ia dipanggil oleh ibunya di dekat pohon pisang. Wanita itu memeluknya, menenangkannya, membawanya pulang kemudian menidurkannya di kamar. Ketika ia terbangun, ia sudah dikelilingi oleh warga. Desas-desus pun menyebar bahwa Bimo disembunyikan oleh Wewe Gombel, makhluk gaib yang dipercaya melindungi anak-anak yang merasa diabaikan oleh keluarganya. Hingga kini, kisah Bimo dan malam mistis itu terus dikenang oleh warga desa, menjadi peringatan bahwa perhatian kepada anak adalah perlindungan terkuat melawan kekuatan tak kasat mata. Namun, hanya Bimo yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu.